Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini sebenarnya kan materinya udah habis ya kalau yang dari modul. Nah, di sini tuh tadi saya awalnya mau ngasih tahu contoh project UAS yang harus kalian kerjakan. Cuma saya juga masih mengalami error. Jadi kita buat di sini studi kasusnya adalah penjualan. Nanti yang kalian buat itu jangan penjualan. Kalau bisa ya. Ya, entah itu pendaftaran atau penyewaan, itu terserah kalian, itu bebas. Asalkan jangan sama satu sama lain gitu. Temanya misalnya boleh penyewaan, yang satu penyewaan DVD, yang satu penyewaan buku gitu, itu kan beda. Jadi kalau bisa sih jangan penjualan, karena ini saya hanya ngasih contoh dan ini pun sederhana jadinya. Di sini pertama, seperti biasa kita akan buat project baru. Project barunya di sini, seperti biasa kita ke CMD ya. Kita ke HTDocs dulu, habis itu kita buat project baru. Di sini saya namanya project UAS ya. Jangan ketukar sama yang kemarin kan project SIA ya. Ini project UAS. Habis itu nanti kita install komposernya seperti biasa. Habis itu kita baru nyalakan examnya, kita buat database di sini penjualan SIA. Setelah buat database, kita file env-nya di open ya. Nah, ada nggak di sini file env-nya? File env-nya di open, diganti nama database-nya jadi penjualan SIA. Setelah itu, di CMD-nya kita buat user authentication. Jadi gini, saya kasih contohnya dulu aja deh ya. Jadi, di database penjualan SIA ini, pertama kalian mengulang membuat user. Jadi ada loginnya ya. User tapi nggak usah bikin tambah user segala macam. Intinya kan di user itu pada saat pertama kali dibuat kan kita kan masukin data satu ya, cuma admin. Udah dibiarin ini aja, jadi nggak usah ada tambah admin, edit admin, sama hapus admin, sama tampil admin itu nggak usah. Jadi yang penting ada yang bisa login. Setelah itu nanti di sini intinya setelah dia bisa login kan tampilannya seperti ini ya. Ini saya belum selesai. Tapi karena banyak error ya udah saya tampilin begini aja. Ini home-nya, kalau udah bisa login nanti kalian buat yang ini. Ini hampir sama seperti di modul ya. Ini pada saat pembuatan tampilan login dan home-nya. Tinggal diikuti aja. Ini script-nya. Agak saya persingkat daripada di modul. Kalau mau ngikutin modul lagi dari awal untuk bagian yang home dan login-nya itu silahkan, nggak apa-apa. Soalnya sama persis, dibuatnya persis. Karena ini user authentication ya. Pokoknya nah ini kan procedure ya. Penginputan datanya cuma satu administrator aja. Lalu ini edit home-nya. Setelah itu ini layout-nya. Intinya bisa tampil login seperti yang tadi. Seperti yang ini. Setelah itu di sini buat tabelnya, ada tabel masternya, itu tabel barang, dan tabel transaksinya itu transaksi dan juga tabel detail. Awalnya rencana saya itu kita buat program kasir. Jadi kalau di kasir itu kayak kalian belanja di Alfamart itu kalian kan pasti bisa belanja lebih dari satu kan. Makanya di sini dibuat detail karena di sini tabel barang ya isinya hanya kode barang, nama barang dan harga. Ini pun saya nggak pakai stok biar gampang. Diisi datanya seperti ini. Untuk tabel master pasti ada tambah, ada edit dan juga hapus. Kalau yang transaksi, sebentar. Kalau yang transaksi di sini hanya ada nama transaksi, tanggal dan total. Transaksi itu nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit. Jadi apa adanya aja sekali nyimpen ya udah selesai. Jadi pas di bagian transaksi itu
Hanya seperti ini, nama transaksi, tanggal, dan total. Tadinya rencana saya kalau misalnya satu nomor transaksi bisa beli beberapa barang, berarti itu datanya masuk ke dalam tabel detail. Anggapannya kalau kayak kalian belanja di Alfamart itu di struknya kan ada beberapa barang kan yang sudah kalian beli itu terdata. Nah, ini fungsinya tabel detail tuh di situ harusnya. Cuma saya kebetulan error pada saat buat tampilan detailnya dan simpan detailnya, akhirnya saya buat transaksinya bukan one to many, tapi one to one. Jadi satu transaksi untuk satu barang. Kalau one to many, satu nomor transaksi untuk beberapa barang. Di sini saya udah terlanjur buat 3 tabel dan saya buat detailnya juga di sini. Ini untuk barang, ini tinggal diikuti aja sesuai sama file saya. Ini sebenarnya saya tadi mau nunjukin cara gampang. Jadi saya itu dari awal pada saat membuat barang itu ngikutin yang di modul yang bagian akun kalau nggak salah. Akun. Jadi tinggal diganti bagian ini aja. Cuma semua namanya yang ada di form tampilan webnya sama yang ada di tabel ini semuanya sama biar kalian gak bingung. Kode barang semua, nama barang semua. Barang, kode barang, lalu di sini mana ya? Pada saat membuat tampilan barang, kode barang, input. Nih bagian inputnya semuanya kode barang, kode barang, kode barang. Kan kita kan inputnya dari sini ya. Ada teks, kita buat text box. Nama dari text boxnya adalah kode barang. Isi yang ada text box ini nanti akan dikirimkan agar bisa disimpan di dalam tabel. Jadi namanya jangan beda-beda. Di sini saya langsung running aja ya. Tadi yang barang ini semuanya di input seperti biasa. Kalau diedit di sini ini kodenya nggak bisa di input. Saya ketik apapun nggak bisa karena di bagian input barang, mana input barang? Di bagian input, edit, di bagian edit barang. Di sini saya kasih read only di bagian kode barangnya. Karena kode barang itu kan satu kode untuk satu barang ya, sama kayak kalian NIM kalian satu NIM untuk satu mahasiswa. Jadi pada saat diedit ya itu NIM-nya nggak boleh diedit. Si kode barang nggak boleh diedit, yang boleh diedit adalah sisanya. Setelah itu hapus seperti biasa. Lalu yang transaksi, nah di sini transaksinya one to one jadinya. Ini cuma bisa dipilih, harganya pun tidak bisa tampil di sini. Jadi kita otomatis manual ya menuliskan harganya. Kita masukkan jumlahnya, misalnya beli 2, nanti otomatis dikalikan. Klik simpan, nanti data itu simpan di sini. Hanya begini saja. Ini harusnya nanti untuk project UAS kalian harus lebih lengkap daripada ini. Jadi ada menu utamanya dibuat seperti yang kemarin, lalu dibuat laporannya juga, laporannya dari transaksi sama laporan dari barang misalnya. Pokoknya dari masternya satu, transaksinya satu, dibuat laporannya. Jadi nanti untuk minggu depan, kalau memang ada yang sudah buat, silahkan didiskusikan. Jadi kita udah nggak ada materi lagi. Jadi kalau misalkan kalian ada kesulitan, silahkan didiskusikan di jam di waktu kuliah minggu depan. Gitu ya. Sekian pertemuan hari ini. Atas keterlambatannya saya mohon maaf, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.